Ya, saudara, sebanyak 190 dapur yang tersebar di 26 provinsi mulai beroperasi hari ini untuk memasok menu program makan bergizi gratis. Program tersebut diharapkan tidak hanya mengatasi gizi anak Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat. Untuk membahas tersebut, kami akan berbincang melalui sambungan virtual bersama dengan ekonom dari Universitas Surabaya, Bapak Bambang Budiarto. Selamat sore, Bapak Bambang. Ya, selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Oke. Selamat sore, Mas Brian ya. Betul Pak. Terima kasih Pak Bambang sudah bersama kami sore hari ini. Dan kalau kita bicara tentang program makan bergizi gratis dari pandangan seorang ekonom, Pak Bambang, kiranya catatan-catatan seperti apa Pak di awal program ini yang mungkin menjadi perhatian dari Pak Bambang sendiri? Ya, jadi MBG, jadi makan bergizi gratis ini tentu saja dianggap sebagai sebuah prestasi gitu ya. Satu pihak pemerintah katakan bahwa ternyata tidak perlu menunggu 100 hari dari janjinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Ternyata di hari ke-78 pemerintahan beliau ini sudah bisa dilakukan. Tentu saja ada pihak-pihak yang berpandangan, berpikiran bahwa ini kurang tepat gitu ya. Karena pada hakikatnya banyak hal yang dipertimbangkan dan ini dianggap terlalu cepat. Tapi apapun, kita sekarang sudah ditunjukkan sebuah sebuah pertunjukan tentang makan bergizi gratis yang sah sudah dimulai per 6 Januari kemarin ya. Dengan pada tadi disebutin Mbak Garnis ada di 190 titik ya dapur SPPG dan juga pada uji cobanya ini di 26 provinsi kan begitu. Nah, satu hal yang ingin saya ingatkan sebenarnya bahwa terlalu sering kita itu mengadu-adukan ceritanya itu tentang kesehatan. Jadi untuk kesehatan bagi para penerimaan manfaat. Penerimaan manfaat pun terlalu sering difokuskan bahasanya itu selalu pada anak-anak pada pendidikan dasar sampai pendidikan menengah dan pendidikan atas. Padahal di sana juga ada tadi balita, kemudian prasekolah, kemudian sekolah untuk kejuruan, gitu ya, untuk keagamaan, juga untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah ini belum ada komen dari ibu hamil dan ibu menyusui tentang MBG ini. Meriahnya baru di sekolah-sekolah. Satu yang ingin saya ingatkan, Mas Bian dan Mbak Katis, bahwa makna sehat di sini yang perlu diingat. Sehatnya ini jangan sampai hanya dipahami pada sehat fisik. Jadi target fisik sehat untuk para penerima manfaat MBG, jangan. Tapi yang harus diingat adalah tentang sehat finansial. Nah ini yang juga perlu gitu ya. Jadi sehat finansial dalam arti kekuatan anggaran kita dalam menyelenggarakan program MBG ini. Nah, kira-kira di awal seperti itu, Mas Brian, Mbak Ganis. Oke, baik Pak Bambang. Jika dikatakan sehat finansial seperti yang Pak Bambang katakan tadi, menurut Pak Bambang sendiri apa saja Pak manfaat sejauh ini terhadap ekonomi bagi masyarakat? Jadi program MBG, makan bergizi gratis ini ya, sebenarnya di dalam beberapa FGD yang sering saya ikuti ya, itu seringkali dijejer-jejerkan, dikomparasikan dengan ini loh. Ya tidak seharusnya dikomparasikan dengan Jumat Berkah yang sedang meriah beberapa tahun terakhir ya. Jadi kan ini di kota-kota besar, di tempat-tempat tertentu, pada pihak-pihak tertentu kan sering ngadain tuh ya, bikin Jumat Berkah. Tidak ada deskripsi di sana, harus lauknya ini, makannya ini, kan tidak. Cuman itu disediakan pada hari Jumat tersebut. Nah, bedanya dengan di makan bergizi gratis ini, di sini ada guideline-nya dengan anggaran tertentu, dengan patokan anggaran sebesar 15.000. Nah, jadi kurang lebihnya kan 15.000 ini sebenarnya kalau hitungannya per porsinya, per makannya itu. Belum termasuk susu yang harus diingat. Di beberapa daerah pun ini juga memunculkan atau muncul pemahaman bahwa susu akan dibagikan seminggu 2 kali. Nah, sah-sah saja saya pikir dia, karena masih
dalam masa penyesuaian banyak hal gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi demikian? Sebab adanya dua jenis kesenjangan di kita. Jadi yang pertama tentu kita tahu konsep dasar kesenjangan pendapatan di masyarakat kita. Yeah. Tidak bisa dipungkiri gitu ya, misalnya bahwa ada kesenjangan pendapatan masyarakat kelompok ini dan masyarakat kelompok ini. Nah, ini sudah kita sah sebut sebagai kesenjangan. Ada lagi yang terkait MBG ini yang sangat kelihatan, yaitu kesenjangan wilayah. Nah, jadi ini kesenjangan wilayah. Ada wilayah-wilayah yang mempunyai kemampuan lebih PAD sehingga dia punya anggaran pendapatan daerah besar. Betul. Daerahnya bisa kuat secara ekonomi. Ada daerah yang lain yang lemah. Nah, pemahaman ini juga memunculkan kekuatan ekonomi masyarakat. Akhirnya kemarin pada saat uji coba ada daerah yang atas nama kesenjangan wilayah ini disebut salah sasaran, gitu ya. Salah sasaran atas penerapan MBG ini pada SMA atau yang dianggap ini sudah favorit, sudah baik, ternyata diberikan makan MBG bergizi gratis. Nah, seperti ini. Hal-hal demikian ini yang perlu dipikirkan, diakomodir juga gitu ya, satu pihak. Tapi biasanya di kita itu senangnya itu kan kalau ada kasus, ada masalah ya. Misalnya, ya ini terlapas misalnya petugas dari ratusan kota atau apa ya, kelewatan kerupuk satu, itu sudah nanti sudah disut, diviralkan, rame di sini hanya diberikan ini. Nah, ini sebenarnya tantangan tersendiri gitu ya. Bagaimana MBG ini dilaksanakan pada beberapa titik, di beberapa provinsi, dilakukan dengan baik, tidak terlalu jomplang kesenjangannya, tapi di sisi yang lain penyelenggaraan MBG ini juga diawasi sangat banyak oleh pihak-pihak eksternal itu ya, baik pihak yang setuju ataupun belakang dengan MBG ini. Nah, kalau ada kasus bisa dilakukan materi. Nah, ini tantangannya. Nah, oleh karena itu uji coba baru kita sudah ketemu ada di sekolah, anak terima kotaknya, bahannya isinya hanya sayur saja, nasinya saja. Itu wajar-wajar saja kalau menurut saya. Gitu. Dari setiap banyak terjadi 1-2 tempat itu hal yang tidak terlalu berlebihan menurut saya gitu. Betul. Nah, memahami hal yang demikian, maka yang perlu dihati-hati adalah adanya yang dimaksud konsep kebijakan linkage, Mas. Jadi nanti saya ceritakan adanya forward linkage dan backward linkage. Nah, kira-kira seperti itu. Baik Pak Bambang. Kalau mengingat juga kesenjangan itu sendiri di kota Surabaya aja sudah di Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Utara itu masing-masing punya perbedaan juga ya Pak. Apalagi Jawa Timur, Surabaya, Pacitan, mungkin juga di Madura. Kalau dari Pak Bambang sendiri melihat sebaiknya harus dilakukan seperti apa Pak setelah dievaluasi dalam beberapa mungkin case, berapa bulan begitu, dan harus ada tindakan seperti apa? Karena dulu atau beberapa waktu sebelum ini juga ada wawancara bersama dengan anak-anak yang menikmati makanan MBG juga. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda. Kalau dari sekolah elit, responnya mungkin biasa saja. Tapi mungkin kalau dari sekolah-sekolah daerah-daerah, mereka sangat senang dan menyambut. Nah, kalau dari Pak Bambang, dari antara perbedaan gap daerah tersebut, kira-kira harusnya seperti apa pemerintah, Pak? Jadi begini, terkait dengan kalau kita kaitkan dengan yang tadi istilahnya kesenjangan wilayah tadi Mas ya misalnya dan wilayah antara satu daerah dengan daerah lain, ini memungkinkan wujud dari menu itu akan beragam. Nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para ketua ketua dapur MBG atau SPPG ya. Nah, SPPG itu. Yang pasti di setiap dapur MBG ini kalau menurut guideline-nya ya, di setiap dapur MBG atau SPPG tersebut ada ketuanya satu, dan yang kedua ada ahli gizi. Nah ini sudah ada guideline-nya di situ bahwa di setiap dapur MBG itu ada ahli gizi. Terus ada satu lagi yang perlu diingat, yaitu ada akuntannya yang selalu setiap saat dia harus menghitung besaran ini kekuatan finansial di tiap-tiap daerah tersebut. Nah, terus
saya akan singgung pertanyaannya Mbak Garnis yang pertama tadi, kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi lokal tadi ya. Jadi tentu saja harapannya dengan adanya MBG ini, maka akan ada, itu tadi yang saya singgung, backward linkage. Jadi satu aktivitas yang baik, Mas Brian dan Mbak Garnis, itu kalau mempunyai dua hal. Satu, backward linkage, dua, forward linkage. Backward linkage berarti keterkaitan ke belakang, kan gitu ya. Forward linkage keterkaitan ke depan. Backward linkage apa? Artinya dengan MBG ini dia bisa memanfaatkan ekonomi lokal tadi, misalnya memanfaatkan para petani sayur, kemudian peternak untuk telur, kemudian susu, kemudian ini ke belakang, kan gitu ya, ke belakang. Terus penggunaan boxnya atau apalah gitu ya. Bagaimana dengan keterkaitan ke depannya? Nah, ini yang harus dihati-hati kaitannya dengan aspek ekonomi yang muncul di situ. Ketika masyarakat, tidak hanya para pelajar tadi ya Mas ya, kan tadi fokusnya kelihatannya di visualisasinya selalu selama ini yang kita lihat anak sekolah terus gitu kan ya. Padahal perlu juga ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian untuk keagamaan, santri ataupun kejuruan. Nah, semuanya di situ pemahamannya, harapannya pemerintah kalau mereka mengkonsumsi hal yang baik, hal yang bergizi yang dikonsumsi, maka dia nanti akan sehat, kan gitu lingkarannya. Ketika dia sudah sehat, belajarnya bisa nyaman, tenang, bisa menyusui menjadi sehat, kan gitu ya, ibu hamilnya tadi. Terus setelah itu, ketika dia sehat, belajar tenang, dia jadi pinter. Kalau pinter, bisa mempunyai kemampuan akademik, harapannya ada pendapatannya juga naik, pertumbuhan ekonomi meningkat. Kalau kita sambung terus, itu bisa nanti siap menuju Indonesia emas. Coba kita lihat tadi, rata-rata kan mereka di anak-anak usia SD, SMP, SMA, Indonesia emas itu 20 tahun lagi. Berarti mereka-mereka ini yang nanti akan ada di 100 tahun momentum Indonesia Merdeka itu kira-kira demikian. Oke, baik. Pak Bambang, kalau tadi kita meng-highlight mungkin dari segi UMKM, kemudian dari petani, lalu untuk pemberdayaan manusianya, seperti misalnya melibatkan ibu-ibu dalam proses pembuatan makanan tersebut, bagaimana menurut Pak Bambang sendiri? Mohon maaf, Mbak Tika, saya ini hujan deras. Baik. Oke, baik. Jadi kalau tadi kita meng-highlight mengenai tentang suplai dan juga dukungan dari petani lokal, kemudian UMKM, lalu bagaimana dengan pemberdayaan wanitanya, pemberdayaan manusianya, seperti menggunakan ibu-ibu dalam setiap proses membuat makanan tersebut, bagaimana menurut Pak Bambang sendiri? Kalau semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan lancar, sesuai guideline yang ada, ini akan terakomodir Mbak itu sepertinya. Jadi pemberdayaan ibu-ibu di setiap wilayah, di setiap kampung, kelurahan, dan sebagainya. Cuman masalahnya, kalau nanti dalam perjalanannya, yang ini sudah dikhawatirkan banyak pihak, itu akan ada kelompok-kelompok yang akhirnya bermain. Nah, seperti itu loh. Membuat atau membuat tim tersendiri, akhirnya salah sasaran atas MBG-nya, kemudian kualitasnya menurun dari waktu ke waktu, karena memang tidak ada menu yang harus ditampilkan, misalnya Senin ini, Selasa ini, Rebu ini kan tidak demikian, gitu ya. Nah, ini kan fleksibel yang seperti itu, sehingga sangat dimungkinkan itu memunculkan banyak pemikiran, besoknya apa. Nah, ini bisa disiasati ke depannya banyak hal. Terus kalau tidak ada pengawasan dengan baik dari para ketua SPPG atau ketua dapur MBG-nya. Halo, Pak Bambang. Ya, ini nampaknya terputus karena koneksi sedang bermasalah begitu ya, karena hujan deras yang sedang melanda di wilayah. Mungkin yang bisa kita rangkum adalah Pak Bambang mengatakan bahwa harus memang ada yang namanya pengawasan tersendiri, terutama bagaimana ketua dapur tersebut dapat melaksanakan tugasnya. Pak Bambang, terakhir Pak Bambang, singkat saja mungkin
Ya. Pesan yang bisa Bapak nanti sampaikan untuk program makan bergizi gratis ini ke depannya singkat saja seperti apa Pak pesannya? Baik, jadi MBG apapun namanya ini sebuah kebijakan untuk publik akan memunculkan dua hal, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Pasti akan memunculkan dua hal yang seperti ini. Nah, eksternalitas positifnya tentu seperti yang di awal tadi kita munculkan, yaitu akan ada pemberdayaan atau memudahkan para pelaku usaha sayur, pelaku usaha daging dan sejenisnya yang berkaitan atau yang diberdayakan untuk MBG. Itu eksternalitas positif. Eksternalitas negatifnya tentu saja yang harus diingat dan yang harus betul-betul diingat ini, MBG ini apapun, karena dia setiap hari dan biasanya nanti akan dilakukan siang hari, karena tidak ada ketentuan harus siang, Mas, MBG ini ya. Apapun itu pasti akan menurunkan para pelaku usaha atau ibu-ibu yang berusaha kuliner di sekolah. Nah, yang biasanya siang hari mereka didatangi murid-muridnya, ini akan terkurangi jumlah penjualannya atau akan mengalami penurunan karena adanya MBG ini. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi ketika kita beryuforia ada MBG, maka yang perlu dipikirkan adalah para pelaku unit-unit kegiatan ekonomi yang ada di sekolah tersebut. Apapun mereka terdampak, dan ini yang disebut sebagai eksternalitas negatif bagi mereka. Kira-kira demikian. Baik. Mas Brian. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Bambang Budiarto selaku ekonom dari Universitas Surabaya. Ini memberikan insight yang luar biasa kepada masyarakat, namun memang waktunya sedikit terbatas ya. Semoga kita bisa bertemu, berjumpa lagi secara langsung begitu ya, Pak. Terima kasih dan semoga Pak Bambang sehat selalu. Sampai jumpa lagi, Pak. Ya. Dan saudara, masih ada beberapa informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini.